Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Afrastajeri. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kepailitan. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kepailitan. Kepailitan adalah sesuatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau disebut dengan debitur, yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau yang biasa disebut dengan kreditur. Kepailitan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pailit, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai faktor yang menyebabkan pailit tersebut. Yang pertama, pemilik perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan, yang dimana hal ini berakibat fatal dan dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Lalu yang kedua, perusahaan yang kurang kompetitif dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain juga menjadi faktor perusahaan menjadi pailit. Misalnya, kurang kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan kurang mengamati gerakan pesaing. Lalu yang ketiga, berhenti melakukan inovasi seperti tren-tren yang dapat muncul kapan saja, menyebabkan barang atau produk dari suatu perusahaan akan ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dan relevan dengan permintaan konsumen. Adapun syarat-syarat permohonan pengajuan pailit dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat memutus pailit adalah pengadilan niaga. Berikut beberapa syarat dan prosedurnya. Yang pertama, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Lalu yang kedua, kreditur memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Lalu yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena telah diperjanjikan. Terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Dan yang terakhir, adanya permohonan pailit dari lembaga terkait. Adapun yang dapat mengajukan pailit adalah yang pertama, dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum, maka dapat diajukan oleh kejaksaan. Lalu yang kedua, dalam hal debitur adalah bank, maka yang dapat mengajukan adalah Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, dalam hal debitur untuk perusahaan efek dan sejenisnya, maka pailit diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Lalu yang terakhir, dalam hal BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang berhak mengajukannya adalah Menteri Keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.